Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Sopiandi, kelas 01 TPLP 009, jurusan Teknik Informatika Universitas Tembulang. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pengantar teknologi informasi pertemuan 14, yaitu menjelaskan tentang pertemuan 1 sampai pertemuan 12. Oke, langsung saja. Di pertemuan 1 ini adalah tugasnya tentang biodata. Nah, di sini ada dirta singkat saya, nama Dian Sopiandi, NIM-nya kelas 01 TPLP 009, dan alamatnya Kampung Garung Lebak, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, selanjutnya pertemuan kedua yaitu tentang rangkuman tentang Central Processing Unit atau CPU. Nah, pengertian CPU dapat diketahui secara ringkas dari kepanjangan CPU itu sendiri. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau pengolah pusat. Definisi CPU singkatan dari Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Nah, yang pertama control unit. Unit kontrol ini adalah bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Tugas dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dan memori dari memori utama jika diperlukan untuk diproses, dan banyak lagi ya. Yang kedua itu register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Yang ketiga ada ALU. ALU merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua penghitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Nah, selanjutnya ada cara kerja CPU. Saat data atau instruksi dimasukkan ke processing device, pertama kali diletakkan di RAM melalui input storage. Apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program storage. Namun, apabila berbentuk data ditampung di working storage. Nah, selanjutnya ada fungsi CPU. CPU berfungsi seperti kalkulator. Hanya saja CPU jauh lebih kuat dari pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian CPU. Yang pertama power supply. Power supply adalah sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Perangkat ini memiliki 5 konektor, di antaranya motherboard, hard disk, floppy disk drive, CD-ROM. Yang kedua ada motherboard. Motherboard ialah papan utama atau papan sirkuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Yang ketiga ada hard disk. Hard disk atau bisa disebut juga hard drive, friction disk, HDD, atau cukup hard disk saja, adalah media yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data dalam komputer. Jenis-jenis hard disk diantaranya ada ATA, SATA, dan lain-lain ya. Yang keempat adalah prosesor. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer. Yang kelima ada VGA card.
Kartu VGA adalah komponen yang tugasnya menghasilkan tampilan secara visual dari komponen kalian. Yang keenam ada CD-ROM. Yang ketujuh ada kabel data. Yang kedelapan ada LAN card. Yang kesembilan ada kabel UTP. Yang 10 ada RAM atau Random Access Memory. Nah, di sini juga ada pertanyaan dan jawaban tentang pembahasan tadi. Selanjutnya pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang menjelaskan tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, ini merupakan salah satu dampak dari perkembangan zaman yang kian harinya mengalami kemajuan yang pesat. Banyak hal yang melatar belakangi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Salah satunya adalah adanya kebutuhan umat manusia yang semakin harinya dituntut untuk dapat menjalankan segala sesuatunya dengan lebih mudah dan efektif. Nah, adapun bidang-bidang yang mengaplikasikan teknologi informasi IT atau IT adalah ada bidang pendidikan, bidang bisnis, bidang perbankan. Nah, selanjutnya di pertemuan 3 ini apabila nanti saya ingin membuat teknologi seperti apa gitu. Nah, bila saya membuat teknologi, saya ingin membuat berbagai alat teknologi yang bisa dijalankan atau dioperasikan oleh sensor alat tubuh atau sensor suara. Contohnya televisi yang dinyalakan menggunakan sensor suara ataupun memindahkan saluran televisi menggunakan sensor tangan tanpa harus menggunakan remote atau harus menekan tombol yang ada di televisi tersebut. Nah, teknologi ini juga sangat bermanfaat untuk menunjang kehidupan seorang yang dimana melakukan sesuatu harus dengan cepat dan tepat, dan juga untuk mempermudah dalam melakukan segala aktivitas seseorang. Adapun dampak negatif dari teknologi ini membuat seorang bermalas-malasan dalam melakukan aktivitas atau gerakan yang bisa berdampak juga pada kesehatan karena kurangnya pergerakan pada tubuh. Nah, selanjutnya kritik terhadap teknologi informasi sekarang ini. Yang pertama, semakin berkembangnya teknologi informasi memanglah sangat bermanfaat dalam mempermudah suatu aktivitas, tetapi juga membuat seorang bermalas-malasan dalam melakukan suatu aktivitas tersebut dan bahkan ketergantungan terhadap berkembangnya teknologi tersebut. Yang kedua, banyaknya beredar informasi hoax yang sangat mudah tersebar karena suatu teknologi seperti smartphone tidak bisa mengetahui informasi mana yang benar ataupun yang salah. Nah, harapan saya, janganlah terlalu ketergantungan terhadap perkembangan teknologi karena akan berdampak buruk juga kepada diri sendiri. Harus bisa menyaring segala informasi yang terdapat di internet, jangan mudah percaya karena belum tentu informasi tersebut benar. Nah, di pertemuan 4. Di pertemuan 4 ini ada dampak-dampak teknologi. Perkembangan teknologi memanglah sangat pesat, salah satunya yang sering kita gunakan sehari-hari atau yang berkembang di sekeliling kita yaitu smartphone atau HP. HP ini sangat bermanfaat untuk mempermudah aktivitas dalam mengakses segala sesuatu, baik itu untuk mencari informasi, hiburan, berbisnis, ataupun untuk untuk pembelajaran. Namun ada pula dampak negatif dalam penggunaan HP ini. Contohnya banyak anak-anak yang asing menggunakan HP sampai anak itu tidak tahu waktu dan kurang pengetahuan dengan dunia luar. Apalagi tanpa ada pantauan orang dewasa yang akibatnya anak-anak itu bebas dalam mengakses segala sesuatu yang tidak layak untuk anak-anak diakses. Nah, kesan saya, sangatlah bagus kita memanfaatkan teknologi, salah satunya HP, untuk hal yang positif, contohnya untuk mencari informasi ataupun sarana pembelajaran. Tapi kita harus bijak dalam menggunakan HP ini, jangan sampai kita terlalu ketergantungan pada teknologi. Dan untuk orang dewasa atau orang tua, awasilah anak-anak dalam
menggunakan atau mengakses HP ini. Berilah batasan terhadap anak dan jangan sampai anak dengan bebas menggunakan atau mengakses HP karena akan berdampak buruk terhadap anak itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pertemuan 5, yaitu penelitian teknologi. Nah, yang pertama, penelitian teknologi informasi atau TI. Nah, cukup berbeda dengan penelitian di bidang sosial kemasyarakatan. Umumnya penelitian TI tidak mempunyai metodologi yang jelas. Tidak ada pembuatan kuesioner, tidak ada pengolahan data, dan hanya sedikit yang mencakup analisa hasil. Nah, penelitian di bidang TI sepanjang yang pernah saya amati bisa mencakup beberapa jenis penelitian, termasuk penelitian murni TI. Dan ada juga penelitian terkait penggunaan dan manajemen TI. Nah, di sini juga ada tentang jurnal-jurnal penelitian TI. Nah, selanjutnya kita langsung ke pertemuan 8, karena pertemuan 6 sama 7 itu membahas tentang soal-soal ya. Nah, pertemuan 8 yaitu cara menginstal Linux Ubuntu 20.10 di VirtualBox. Yang pertama, masuk ke Oracle VM VirtualBox, pilih icon baru. Yang kedua, beri nama OS dan jenis OS yang akan diinstal. Setelah itu, klik lanjut. Yang ketiga, tentukan RAM yang akan digunakan. Untuk lebih stabil, saya menyarankan minimal 1,5 GB karena RAM mempengaruhi performa OS yang akan diinstal. Setelah itu, klik lanjut. Selanjutnya, membuat hard drive. Pilih create a virtual hard drive now. Klik buat. Selanjutnya, pilih VHD virtual hard drive untuk membuat hard drive virtual. Klik lanjut. Yang keenam, pilih dilokasikan secara dinamis. Klik lanjut. Selanjutnya, menentukan disk space storage penyimpanan. Pilih sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya, masuk ke pengaturan. Selanjutnya, pada penyimpanan klik kosong, kemudian klik icon DVD dan pilih Use Virtual Optical Disk File. Selanjutnya, pilih file ISO Ubuntu 20.10 yang telah di-download, kemudian pilih buka. Klik OK. Jika berhasil, nah, klik pada OS yang baru saja kita setting, kemudian klik mulai untuk memulai instalasi. Yang selanjutnya, pilih bahasa Inggris, kemudian pilih install Ubuntu. Selanjutnya pilih keyword layout, kemudian continue, pilih normal installation, kemudian continue. Installation type, pilih erase disk and install Ubuntu, kemudian klik install now. Kemudian klik continue. Kemudian pilih waktu negara, pilih Jakarta Time, kemudian continue. Selanjutnya isikan sesuai dengan data diri Anda dan buatlah password untuk login. Tunggu penginstalan Ubuntu berjalan, kemudian setelah penginstalan selesai klik restart now. Kemudian masukkan password yang sebelumnya telah dibuat. Nah, setelah itu selesai, penginstalan Linux Ubuntu 20.10 di VirtualBox siap untuk digunakan. Oke, selanjutnya pertemuan 9, yaitu tentang database. Pengertian database atau basis data adalah kumpulan berbagai data atau informasi yang akan tersimpan atau tersusun di dalam komputer secara sistematik yang dapat diperiksa, diolah maupun juga dimanipulasi dengan adanya penggunaan program komputer untuk akan mendapatkan informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengelola atau memanggil database disebut
juga dengan sistem database management system. Nah, manfaat database yang pertama, tidak terjadi redundansi basis data. Seperti yang sudah disinggung pada pengertian database sebelumnya, database bisa membantu meminimalkan redundansi data. Redundansi sendiri merupakan terjadinya data-data ganda dalam berkas-berkas yang berbeda. Yang kedua, integritas data terjaga. Yang ketiga, independensi data terjaga. Yang keempat, kemudahan berbagi data. Yang kelima, menjaga keamanan data. Yang keenam, kemudahan akses data. Nah, adapun tujuan database, yang pertama, keakuratan. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, dapat dipakai secara bersama-sama. Kelebihan database dengan sistem yang bukan database. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Yang kedua, pemusatan kontrol data. Yang ketiga, efisiensi ruang penyimpanan space. Yang keempat, keakuratan. Yang kelima, ketersediaan. Yang keenam, keamanan. Yang ketujuh, kebebasan data. Yang kedelapan, user view. Nah, contoh sistem yang menggunakan database dan cara kerjanya. Contohnya, PostgreSQL. Aplikasi ini merupakan aplikasi basis data yang bersifat data relasional sehingga bisa digunakan untuk menyimpan hingga mengembalikan data dengan aman. Aplikasi ini sendiri mampu merespon perintah dari perangkat lunak atau aplikasi yang lain. Adapun bisa menggunakan aplikasi ini dengan lebih ringan meskipun digunakan oleh banyak pengguna. Perlu diketahui juga bahwa penggunaan yang mempunyai macOS server aplikasi PostgreSQL adalah database default. Hal ini berarti aplikasi basis data yang satu ini memang sudah terinstall dan bawaan dari OS tersebut. Nah, selanjutnya pertemuan 10, yaitu tentang pengertian SAM dan cara membuat database menggunakan SAM. Pengertian SAM. SAM adalah sebuah paket perangkat lunak software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache MySQL dulu atau MariaDB sekarang, PHP dan Perl. Sementara imbuhan huruf X yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda seperti OS Linux, OS Windows, Mac OS, dan juga Solaris. Nah, cara membuat database menggunakan SAM. Pertama-tama masuk ke phpMyAdmin di SAM. Caranya ketik di browser dengan alamat localhost atau phpMyAdmin. Pada menu database, silahkan masukkan nama database yang diinginkan, kemudian klik Create. Selanjutnya, menambahkan nama user atau database yang baru saja Anda buat. Silahkan masuk ke database yang sudah dibuat. Anda bisa menemukan di bagian sebelah kiri. Setelah itu klik nama database tersebut, kemudian klik menu Privileges, lanjutkan dengan klik Add User. Setelah Anda klik Add User, maka akan muncul form pembuatan user baru. Pada kolom username, Anda bisa mengisikan dengan nama apapun yang Anda inginkan. Kemudian isikan juga host. Gunakan use file saja, lalu isikan dengan localhost. Selanjutnya isikan password 2 kali dan harus sama. Terakhir, checklist grant out privilege on database. Yang kelima, scroll ke bawah dan Anda akan menemukan opsi global privilege guna memberikan hak akses kepada user untuk mengelola semua database. Klik create all. Setelah itu klik tombol editor. Langkah membuat database dengan SAM dan user di phpMyAdmin
sudah selesai. Secara default, aplikasi SAM mempunyai default user bernama root dan tanpa password. Nah, selanjutnya pertemuan 11, yaitu tentang software lisensi dan software free lisensi. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menjelaskan bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan untuk memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Free software adalah sebuah program aplikasi perangkat lunak yang diciptakan dengan lisensi bebas pakai, alias penggunaan bisa dengan bebas menggunakan software tanpa harus membeli lisensinya, namun penggunaan tidak boleh melakukan modifikasi karena hal tersebut dilarang dan software telah memiliki hak cipta. Macam-macam software lisensi. Itu ada freeware. Bersentuh software komputer yang memiliki hak cipta copyrighted tetapi dapat digunakan dan diperoleh secara gratis untuk waktu yang tidak terbatas. Yang kedua ada shareware. Lisensi shareware ini lebih bertujuan pada metode penjualan suatu software. Yang ketiga ada lisensi terbuka, merupakan lisensi software yang bisa digunakan secara luas. Dan ada software open source, yaitu sebuah software yang sumber kode programnya terbuka untuk umum. Contoh software editing video. Yang pertama ada Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro adalah aplikasi edit video PC terbaik yang sering digunakan oleh para profesional. Program video ini sendiri dikembangkan oleh Adobe. Nah, kelebihan Adobe Premiere Pro, fitur pengeditan lengkap untuk kalangan profesional, sudah teruji di kalangan YouTuber, filmmaker, dan pengingat video lainnya. Kekurangan Adobe Premiere Pro, biaya subscription per bulan yang terbilang agak kurang terjangkau. Untuk pemula butuh beberapa waktu untuk melakukan penyesuaian. Yang kedua ada DaVinci Resolve. Kalau kamu mau mencari aplikasi edit video PC gratis yang punya fitur mirip Adobe Premiere Pro, ada DaVinci Resolve yang tengah naik daun di 2020 ini. Kelebihan DaVinci Resolve, tersedia secara gratis dan multi-platform, Windows, macOS, Linux, lebih mudah digunakan, ringan, dengan fitur rendering yang lebih cepat. Kekurangan DaVinci Resolve, tampilan user interface masih kaku sehingga kurang mudah dipahami. Sebagian kalangan masih terdapat beberapa bug di dalam aplikasi. Yang ketiga, Cyberlink Power Director. Untuk kamu yang mau download aplikasi edit video PC ringan gratis, maka merekomendasikan Cyberlink Power Director yang merupakan milik perusahaan Cyberlink. Kelebihan Cyberlink Power Director, software edit video ringan, gratis untuk mengakses semua fitur dan plugin, fitur lengkap seperti motion tracking, chroma key, dan color adjustment. Kekurangan Cyberlink Power Director, hasil video belum sebagus pengedit video profesional seperti Premiere. Kurang cocok untuk kalangan profesional dan kebutuhan industri. Yang keempat ada Wondershare Filmora. Apakah kamu pernah mendengar Filmora Go? Aplikasi edit video Android yang juga nggak kalah populer dibandingkan KineMaster. Nah, ternyata perkembangan aplikasi ini juga memiliki versi untuk desktop bernama Wondershare Filmora dengan segala kelebihan yang membuatnya berbeda dibanding kompetitor. Kelebihan Wondershare Filmora, bisa digunakan secara gratis untuk mengakses semua fitur dan plugin, punya tampilan user interface
interaktif dan cocok untuk pemula dengan tutorial YouTube gratis. Kekurangan Wondershare Filmora: pada versi gratis, hasil render video akan mendapatkan watermark dari Wondershare. Yang kelima ada APS Video Editor. Software edit video VC ringan selanjutnya adalah APS Video Editor. Aplikasi ini memiliki tampilan yang interaktif, mudah digunakan, dan memiliki fitur yang sangat lengkap. Nah, kelebihan APS Video Editor: cocok untuk pengguna PC atau laptop dengan spesifikasi rendah. Fitur beragam dengan video cache untuk pengeditan video lebih cepat. Kekurangan APS Video Editor: user interface sangat sederhana, bukan untuk kalangan profesional. Nah, selanjutnya pertemuan 12, konsep dasar keamanan komputer. Pengertian keamanan komputer: security, segala sesuatu yang mengenai keamanan komputer. Suatu sistem yang meliputi CPU, memori, I/O drive, dan lain-lain. Security komputer: segala sesuatu yang mengenai keamanan bagi sistem komputer. Keamanan komputer secara fisik. Sisi lingkungan: dari sisi lingkungan, yang perlu diwaspadai adalah manusia, binatang, tumbuhan, cuaca, iklim, dan bencana alam. Nah, sisi fisika dan kimia, yang termasuk gangguan dari sisi fisika: panas, listrik, magnet, suara, kimia. Sisi manajemen, pemberian otoritas hak pakai pada user, pemberian kata sandi atau password. Sisi perangkat keras komputer dibagi menjadi 3 kategori. Militer, yaitu -400 sampai dengan 1200 Celcius, digunakan oleh pemerintahan. Industri, normal sampai dengan 900 Celcius sampai dengan 1000 Celcius, komputer yang bermerek. Yang fake, normal sampai dengan 600 Celcius sampai dengan 1000 Celcius, komputer rakitan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.